Tahukah kita tentang seseorang yang bernama Bal'am bin Bawra? Sesungguhnya Bal'am bin Bawra ini merupakan orang yang patut untuk kita jadikan renungan. Kalau kita membuka surat Al-A'raf 175. Ini renungan untuk kita semuanya, terkhusus untuk diri saya. Sesungguhnya Bal'am bin Bawra kalau kita dapatkan di dalam tafsir, nanti dibuka surat Al-A'raf 175, maka di situ Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan orang yang asalnya diberikan ayat Allah sampai dia tergelincir dan mengikuti bisikan syaitan. Siapa orang yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diceritakan kepada kita supaya menjadi pembelajaran untuk kita? Maka kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, orang itu bernama Bal'am bin Bawra. Siapa Bal'am bin Bawra? Bal'am bin Bawra itu bukan hanya ustadz biasa. Bal'am bin Bawra itu bukan hanya seorang muslim biasa. Bal'am bin Bawra itu adalah orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang terkenal dengan keimanannya. Bahkan dikatakan dalam beberapa tafsir, alimun min ulama il Yahud. Di antara ulama-ulama Yahudi yang sangat terkenal kesolehannya adalah Bal'am bin Bawra. Maka sesungguhnya mustajabud da'wah fis syada'id. Bahkan beberapa ulama tafsir mengatakan, mujabud da'wah fis syada'id. Sesungguhnya saking iman tingginya Bal'am bin Bawra, setiap dia mengangkat tangan, maka langsung dikabulkan oleh Allah karena tingginya kedudukan dia dan dekatnya kedudukan dia dengan posisi Allah. Sampai setiap berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita mulai membayangkan, tidak main-main. Dan tentunya tidak bisa dibandingkan kita yang masih segini-segini aja. Kalau kita membaca pada referensi yang dimiliki oleh Bal'am bin Bawra, pasti logika kita akan berpikir dan logika kita mengambil kesimpulan. Seorang semacam Bal'am bin Bawra itu mestinya beriman. Wong dia awal hidupnya beriman kok. Wong dia awal hidupnya penuh dengan ketakwaan sampai doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu kalau logika kita mengambil kesimpulan. Tapi ternyata jalur hidupnya dan episode hidupnya tidak sebagaimana apa yang diputuskan oleh logika kita. Ternyata Bal'am bin Bawra itu menjadi orang yang asalnya alim, bertabur keimanan, tapi justru di akhir kehidupannya dia menjual akhiratnya, dia menjual kebenaran, mengikuti Fir'aun dan mengikuti kebatilan, sampai akhirnya murtad dalam kondisi dia tidak beriman kepada Allah. Itu Bal'am bin Bawra. Masya Allah ya. Membuat kita akhirnya memikirkan posisi kita di hadapan Allah. Loh, kalau seorang Bal'am bin Bawra saja, orang yang saking dikenal sebagai orang yang solih, orang yang alim, bahkan doanya tidak pernah tertolak di sisi Allah, ternyata akhir kehidupannya minus iman, murtad dari kebenaran ketika dia meninggalkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa, lalu mengikuti suara kebatilan dan merespon suara kebatilan, masuk ke dalam hatinya, sampai akhirnya matinya dalam kondisi sebagaimana seekor anjing yang menjulurkan lidahnya terus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengikuti dunia dan hawa nafsunya. Masya Allah ya, membuat kita itu langsung berpikir, lah kita ini gimana? Bahwasanya ternyata orang yang di awal hidupnya bertabur iman aja belum tentu jaminan mutu dan belum tentu garansi bahwasanya akhir hidupnya itu akan beriman. Karena beratnya perjalanan kita menggenggam kata istiqomah setelah kita mendeklarasikan taubat ataupun hijrah. Karena itu tidak gampang. Bukan hanya terjadi pada Bal'am bin Bawra, sampai kemudian pada catatan beberapa ulama juga menceritakan tentang seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dia merupakan suami dari Ummu Habibah, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dalam kelompok dan golongan sahabat yang pertama masuk Islam, sampai beliau yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Tapi tahukah kita, ternyata Ubaidillah bin Jahsy ketika berada di Habasyah justru dia murtad dan beragama dan berpindah kepada agama Nasrani. Padahal beliau melihat turun bagaimana wahyu diturunkan, melihat langsung Rasulullah SAW dengan segala kebenaran dalam setiap perkataan dan mukjizatnya. Tapi itu pun tidak menjadi jaminan mutu bahwasanya seorang Ubaidillah bin Jahsy akan mati dalam kondisi beriman. Maka disinilah yang menjadikan akhirnya, disitulah kita akhirnya paham. Berarti Masya Allah ya, memang taat itu tidak semusim, memang taat itu tidak satu purnama, memang taat itu bukanlah satu jam, tapi taat itu melewati ribuan musim, sesungguhnya taat itu melewati ribuan purnama, dan sesungguhnya taat itu melewati hitungan jam yang tidak terhitung. Sehingga yang paling berat adalah ketika seseorang itu memulai kebaikan pada hidupnya, ketika seorang ustadz memulai kehidupan dalam dakwanya, ketika pelajar memulai kehidupannya untuk mencari ilmu, yang paling berat bukan dakwahnya, yang paling berat bukan tolabul ilminya, tapi yang paling berat adalah
bagaimana istiqomah atas apa yang dia sudah mulai. Dan itu ternyata sulit dan berat.